Sementara kalau yang gerak harian terlihat dari timur ke barat itu dalam satu hari dia berputar sejauh 360 derajat. Nah, jadi sangat jauh sehingga tidak nampak bagi kita bergeraknya matahari dari barat ke timur itu. Tapi kalau kita rajin, kita melihat pada saat maghrib, pada saat terbenam matahari, kita lihat ke arah barat, ke cakrawala barat. Lalu misalnya di situ ada bintang yang sangat jauh, lebih jauh beribu-ribu lipat dari jarak dari bumi ke matahari, maka pada hari-hari berikutnya bintang itu makin mendekat ke matahari. Misalnya pada hari ini terlihat sekitar 10 derajat. Nah besok terlihat lebih jaraknya dengan matahari ketika matahari terbenam lebih pendek lagi, mungkin 9 derajat. Nah itu sebenarnya bukan bintangnya yang makin turun, tetapi mataharinya yang makin ke timur, jadi makin lambat terbenamnya. Nah baru bisa kita ketahui kalau dengan cara melihat itu. Tapi kalau sehari-hari kita tidak bisa mengetahuinya. Nah kemudian karena setiap tahun itu tidak boleh ada sisa hari ya, harus bulan, maka biasanya untuk satu tahun diambil saja harinya yang bulan, yaitu 365 hari. Lalu yang 5 jam 48 menit 46 detik itu dibulatkan menjadi 6 jam. 6 jam itu berarti 1/4 hari. Kan satu hari 24 jam ya. Kalau 6 jam berarti 1/4 hari. Nah tahun ini misalnya 2025 itu nanti umurnya 365 hari. Nah berarti masih ada sisa 6 jam atau 1/4 hari. Nah itu disimpan. Terus tahun berikutnya nanti 2026 itu juga ada sisanya 1/4 hari atau 6 jam. Terus disimpan lagi. Tahun 2027 masih ada sisa lagi sama, yaitu 1/4 hari atau 6 jam. Nah disimpan. Jadi ini sudah disimpan 3 kali 6 jam, sudah 18 jam. Nah nanti tahun 2028 365 masih lebih 1/4 hari 6 jam, tambah 18 jam jadi 24 jam, nah sudah jadi 1 hari. Nah maka tahun 2028 tidak 365 tapi 365 ditambah 1 hari, yang kumpulan sisa-sisa itu tadi, sehingga jadilah ya 366 hari, dan kita sebut dengan tahun kabisat atau tahun panjang. Nah begitulah sistemnya kalender Masehi, kalender yang Januari, Februari, Maret, April, Mei dan seterusnya itu, yang secara resmi digunakan di Indonesia dan di wilayah negara. Satu tahunnya sama 12 bulan. Ada nggak Bapak Ibu di dunia ini yang satu tahun 13 bulan? Ada nggak? Tidak ada ya Pak? Ada Ibu? Ada Bapak yang 13 bulan? Ada. Misalnya, nanti bisa Ibu Bapak cek ya. Misalnya yang berlaku di negeri Ethiopia, itu satu tahun itu 13 bulan, bukan 12 bulan. Nama-namanya juga saya tidak hafal karena pakai bahasanya sendiri di sana. Tapi kalau yang bulan ke-13 namanya kalau tidak salah itu Pegumiene, atau biasanya disingkat jadi Pegumene atau Pegume. Yang 12 bulan itu masing-masing umurnya 30 hari. Jadi kalau 12 bulan kali 30 berarti 365 hari. Nah bulan yang ke-13 itu umurnya 5 hari.
umurnya 5 hari, atau kalau pas kabisah umurnya 6 hari. Nah, jadi ada. Nanti silakan dicek Bapak Ibu ya sendiri ke sana ke Ethiopia. Masih berlaku atau tidak. Tapi dalam wacana keilmuan memang dijelaskan seperti itu. Kemudian yang kedua itu kalender Komariah. Nah, kalau ini dasarnya adalah siklus peredaran bulan mengitari bumi. Jadi bulanan, sebulan sekali. Bulan itu mengitari bumi dalam satu kali putarannya itu rata-rata 29 hari, 12 jam, 44 menit, 2,8 detik. Itu rata-rata. Tapi kenyataannya memang bisa kurang, bisa lebih. Misalnya kita temukan satu kali putarannya ternyata 29 hari 16 jam. Bisa sampai 16 jam. Kadang-kadang misalnya kita temukan satu kali putarannya 29 hari 9 jam. Nah, itu bisa. Jadi tidak pasti, ini hanya rata-rata. Nah, kemudian dari rentang waktu dalam satu siklus ini dibuatlah kalender yang sederhana, ya. Ada kalender yang sederhana itu yang berlaku di zaman Umar bin Khattab, bahkan mungkin juga di zaman Rasulullah itu ya, yaitu membagi-bagi harinya itu pada 2 bulan itu, yang bulan yang satu 29 hari, yang bulan lainnya 30 hari. Jadi kalau itu dibagi kan jadi 29,5 hari. Nah, kalau rata-ratanya itu 29,5 hari lebih 44 menit 2,8 detik. Dalam hitung-hitungan astronomi seperti itu. Nah, kalau ini berarti bulanan. Nanti kalau sudah genap 12 bulan baru dikatakan 1 tahun. Kalau kalender Komariah ini konsisten, yang disebut 1 bulan adalah sesuai dengan peredaran bulan mengitari bumi, itu konsisten. Tapi kalau kalender Masehi yang disebut bulan itu tidak konsisten, karena ada umur bulan yang 31 hari. Padahal siklus bulan mengitari bumi itu tidak ada yang sampai 31 hari. Kalau dibulatkan ke atas pun hanya sampai 30 hari. Nah, jadi yang disebut bulan di dalam kalender Masehi, kalau dirujuk ke ilmu pengetahuan astronomi, itu tidak pas atau tidak konsisten. Ya nggak apa-apa ya, nggak konsisten. Yang kita biasanya merasa yang Masehi itu sudah begitu akurat ya. Ya akurat itu karena gampangnya itu dan karena kita hafal. Karena sejak lahir sudah pakai kalender itu. Tapi kalau dikaji secara astronomis, ya banyak dalam tanda petik banyak menyimpang. Apalagi kalau sudah tahu yang lain 30, 31, dan tiba-tiba Februari 28 atau 29 hari. Terus dia diam berada di urutan kedua dalam setiap tahun, bulan kedua ya. Memang Februari itu dulu bulan ke-12, bukan bulan kedua. Tapi karena Kaisar Januarius menghendaki agar supaya bulan Januari itu jadi bulan pertama dalam setiap tahun, maka akibatnya Februari jadi bulan kedua. Tadinya Januari bulan ke-11. Nah, oleh karena itu ketika dibagi-bagi itu ya Februari kebagian Asoba. Asoba tahu? Sisa. Bagian sisa. Sehingga hanya 28 atau 29. Nah, itu juga tidak konsisten lagi. Baik, kita lanjutkan yang Komariah. Yang Komariah ini bulanan, kemudian kalendernya yang banyak digunakan dan dipakai itu kalender Hijriah.
kalender Hijriah, kalender Islam. Nah, kalau dirunut mengapa 1 tahunnya 12 bulan, itu hitungannya 12 tidak 13 bulan. Nah, itu tidak main-main, bukan hanya sekedar kesepakatan, tetapi itu ketentuan dari syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak nanti bisa cek dalam surat Al-Quran, surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 36. Ayat itu berbunyi, Inna iddata syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan dalam 1 tahun itu ada 12 bulan menurut ketentuan Allah sejak diciptakannya langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan hurum, ada 4 bulan yang harus dihormati. Jadi tegas dalam Al-Quran itu 1 tahun 12 bulan. Jangan minta ditambah jadi 13 bulan. Kalau mau cepat dapat gajian ya pakainya kalender Komariah, supaya lumayan 1 tahun itu kalender Komariah atau kalender Hijriah itu lebih cepat 11 hari atau 10 hari. Nah, kalau 3 tahun kan sudah jadi 1 bulan ya. Nah, jadi Muhammadiyah mungkin pakai kalender Hijriah untuk sistem keuangan memungkinkan di lembaga-lembaga Muhammadiyah, kaum Muhammadiyah. Ya tinggal disepakati aja. Tidak tahu Bapak Ibu yang di Muhammadiyah itu lebih senang pakai Hijriah atau pakai Masehi. Kalau saya lebih senang pakai Hijriah, lebih cepat. Nah, jadi 12 bulan itu ketentuan dari Allah, bukan kita yang bukan. Lalu tadi dikatakan dalam ayat itu minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan haram. Nah, di ayat itu tidak dijelaskan. Nah, ini dijelaskannya oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya. Beliau bersabda pada saat memberikan tausiah kepada para sahabat. Beliau mengatakan, Inna zaman qad istadara as-sanatusna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqallahu samawati wal ard minha arba'atun hurum salah satu mutawaliyatun Dzulqa'dah, Dzulhijjah wa Muharram wa Rajab mudarrul ladzi baina Jumadai wa Sya'ban. Dikata Nabi, sesungguhnya waktu terus berjalan. Terus berjalan. Inna zaman qadis tadaro bergulir kahayati sebagaimana mestinya. Jadi terus dia berjalan. 1 tahun itu ada 12 bulan seperti dalam ayat tadi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan hurum, 4 bulan yang harus dihormati, dimuliakan. 3 bulan berturut-turut, salah satu mutawaliyatun, 3 bulan berturut-turut, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Jadi sekarang ini Muharram ini bulan hurum, salah satu. Terus wa Rajab, nanti bulan Rajab yang satunya lagi, jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Wa Rajab alladzi wa Rajab mudarrul ladzi baina Jumadai wa alladzi baina Jumadai wa Sya'ban, yang berada di antara bulan Jumadil Akhirah atau Jumadah Tsaniyah
Jadi yang keempat itu bulan Rajab. Keempat bulan itu, terutama yang Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram itu bulan untuk ibadah haji. Jadi harus damai, tidak boleh ada peperangan. Di dunia Arab itu kan perang terus, antar suku, antar kabilah, antar kelompok, berkelahi terus. Pekerjaannya di zaman-zaman jahiliyah masih berjalan sampai masa Islam awalnya. Kemudian biasanya bulan Rajab itu terutama digunakan untuk bulan bisnis. Nah, kemudian tadi ada kata-kata warojab mudor, ada kata-kata mudornya. Mudor itu nama salah satu kabilah, salah satu komunitas di Arab. Mengapa ketika menyebut Rajab ada mudornya? Nah, karena bulan Rajab itu bulan yang sangat dihormati, dimuliakan oleh kabilah Mudor itu. Maka ketika Nabi mengatakan bulan Rajab, ya Nabi mengatakan warojab mudor walladzi baina Jumadai wa Sa'ban. Nah, melihat ayat ini dan hadis sebagai bayan atau penjelasan terhadap ayat itu, maka umur tahun itu hanya 12 bulan dan bulan-bulannya bulan yang mana? Bulan yang ada nama bulannya Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, Jumadah Tsaniyah dan Sya'ban. Bukan Januari, Februari, Maret dan seterusnya, bukan. Bu Ibu, Pak, paham nggak itu? Atau tahu nggak ya? Lancar nggak kalau nyebut Muharram, Safar, Bulan, Bulan, Jumadah Ula, Jumadah Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah? Lancar ya? Insya Allah lancar ya. Di luar kepala. Tapi kalau dibanding dengan surah Safar, Mulud, Ba'da Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Lupa, Puasa, Syawal, Dzulqa'dah, besar, mana yang lebih lancar? Ya karena ibu-ibu bapak-bapak dekat dengan kerabat, jadi yang lebih lancar surah Safar, Mulud itu. Tapi kalau yang jauh dengan kerabat belum tentu lebih lancar yang surah Safar. Nah, jadi ini konstelasinya kalender. Ada kalender Syamsiah, ada kalender Qamariyah. Jelas ya Bu ya, Pak? Sekarang kita pindah. Kalender Qamariyah itu ada yang Hijriyah ya, yang kita pakai, ada yang non Hijriyah. Yang Hijriyah itu kalender Qamariyah yang bilangan tahunnya mulai sejak tahun hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Jadi tahun 1 dihitung sejak hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Tahun itu adalah tahun 1 Hijriah. Meskipun ditetapkannya 17 tahun berikutnya, jadi itu berlaku surut. Ketika masa Khalifah Umar bin Khattab ditetapkan bahwa tahun 1-nya itu pada saat Rasulullah kepada tahun Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, maka disebutlah tahun atau kalender Hijriyah. Asal mulanya Hijriyah dari situ. Kalau Masehinya tahun itu adalah bertepatan dengan tahun 622 Masehi. 622 Masehi. Maka kalau kita mau membandingkan bilangan tahun Masehi dengan Hijriyah itu, kalau umurnya 1 tahun sama itu mesti 622 tahun. Tapi kalau dihitung sekarang tidak 622. Ini 2025 dengan 1447. Itu berarti berapa? Hanya 598 kan? Hanya 578 tahun. Nah, kenapa? Karena Hijriyah lebih cepat. Maka nanti pada satu saat
bilangan tahun Masehi akan terkejar oleh bilangan tahun Hijriah. Nah, kapan terkejarnya? Nanti ditunggu aja ya. Nanti akan terkejar. Ditunggu aja karena masih lama. Kemudian ada juga kalender Komariah itu, dan termasuk kalender Islam itu yang non Hijriah. Karena dimulainya bukan pada tahun hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Ada salah satu kalender yang Komariah, yang kalender Islam itu yang non Hijriah itu. Nah, ini belum ngecek lagi ya, terakhir itu berlaku di negaranya dulu Muhammad Gaddafi itu ya? Libya. Nah, Libya. Itu tahun pertamanya dihitung dari tahun wafatnya Rasulullah SAW. Tapi saya juga kehilangan informasi itu nama tahunnya apa ya. Tapi tidak pernah mendengar bahwa nama tahunnya tahun. Kalau ini kan Hijriah itu tidak. Kalau wafatnya Nabi apa tahun wafatiah? Tapi itu paling tidak beda 10 tahun dengan yang Hijriah, lebih lambat bilangan tahun. Tapi sistemnya sama, Komariah. Ini beda 10 tahun. Nah, itu yang non Hijriah. Nah, yang kita pakai dan pada umumnya di dunia menggunakan kalender Hijriah. Itu yang dimulai bilangan tahunnya dari tahun hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berikutnya yang Hijriah itu ada yang Hijriah hakiki, ada yang Hijriah urfi. Kalau yang Hijriah hakiki itu didasarkan pada hasil hisab atau perhitungan posisi bulan yang sebenar-benarnya dan setepat-tepatnya sebagaimana adanya di langit. Jadi setiap bulan dihitung posisi bulannya di mana. Kalau memenuhi syarat, memenuhi kriteria, memenuhi parameter, maka ditetapkan tanggal 1. Kalau tidak, maka belum ditetapkan tanggal 1. Nah, itu namanya kalender yang Hijriah hakiki. Kita sering menyebutnya dengan perhitungan atau hisab hakiki. Kalender Muhammadiyah yang wujudul hilal sudah populer kan? Hisab hakiki wujudul hilal. Nah, hisab hakikinya itu karena menghitung posisi bulan yang sebenar-benarnya di langit, disebut hisab hakiki. Disebut wujudul hilal karena kriteria awal bulannya atau parameter awal bulannya itu wujudul hilal. Maka itu dua rangkaian, hisab hakiki wujudul hilal. Kalau yang Hijriah urfi tidak begitu. Hijriah urfi itu didasarkan pada kaidah-kaidah tertentu dengan mengacu pada siklus peredaran bulan mengitari bumi yang tadi itu. Dibuatlah kaidah, lalu setelah itu diterapkanlah kaidah itu. Sudah tidak memperhatikan lagi bulan di langit, tidak. Yang penting memenuhi kaidah itu. Kaidahnya misalnya dalam 12 bulan itu 6 bulan ditetapkan umurnya 30 hari dan 6 bulan umurnya ditetapkan 29 hari. Seperti kalender tadi yang surah Safar Mulud itu. Surah 30 hari, Safar 29, Mulud 30, Ba'da Mulud 29, begitu seterusnya. Nah, itu sudah tidak memperhatikan lagi posisi bulan, yang penting mengikuti kaidah. Dan agak unik itu dibuat oleh Sultan Agung Prabu Anyokrokusumo. Itu Sultan Mataram Islam pertama. Lalu di kelompok-kelompok itu setiap 15 windu, setiap satu windu 8 tahun. Setiap 15 windu di kelompok-kelompok dan diberi nama. Pertama diberi nama itu ada Amiswon, ada Aboge, ada Asokon. Nah, ini sekarang masih Asokon. Mungkin nanti kalau sudah kelompoknya sudah berakhir yang Asokon, mungkin nanti Anenik. Amiswon itu maksudnya tanggal 1 Suro tahun Alif jatuh pada hari Kamis Kliwon. Aboge itu tanggal 1 Suro tahun Alif jatuh pada hari Rebo Wage.
Asokon itu tanggal 1 Suro tahun Alif jatuh pada hari Selasa On. Nah, gitu. Lalu diberi akronim Amiswon, Aboge, Asokon. Yang 8 tahun juga diberi nama, itu satu windu itu. Tahun Alif, tahun Ehe, tahun Jimawa, tahun J, tahun Dal, tahun B, tahun Jimber, tahun Wau, lalu tahun Jimakir. Itu 8. Ini Bapak Ibu yang biasa di keraton pasti hafal ya. Karena kata teman saya dulu, dia masuk jadi abdi dalam itu salah satu materi ujiannya itu. Para lulus sih. Nah baik, jadi seperti itu. Nah ini kalender yang berlaku di keraton itu kalender Komariah, kalender Hijriah, tapi dengan perhitungan Unpi. Nah sedangkan KHGT, kalender Hijriah Global Tunggal, itu pakai perhitungan hisab hakiki, sama seperti wujudul hilal. Maka kita menghitung setiap bulan itu Bapak Ibu. Untuk membuat kalender itu setiap bulan dihitung posisi bulannya. Jadi yang dihitung posisi bulan pada saat matahari terbenam. Nah waktunya kok rasanya cepat sekali kita. Nah sekarang dari sisi lain kalender Hijriah itu ada yang lokal, ada yang global. Yang lokal itu kalendernya hanya berlaku untuk satu kawasan tertentu di muka bumi. Misalnya untuk satu negara saja, atau untuk beberapa negara tertentu yang terbatas. Nah contohnya seperti kalender wujudul hilal itu, hasilnya bisa hakiki wujudul hilal, itu kalender lokal, hanya berlaku di Indonesia. Dan itu tegas dalam putusan Munas Tertinggi Padang. Bunyinya matlab yang digunakan adalah matlab wilayatul hukmi dalam kurung Indonesia. Jadi wujudul hilal itu yang lalu kita pakai itu hanya berlaku untuk Indonesia. Artinya kalau mau menerapkan wujudul hilal, sistem wujudul hilal di negeri lain, ya harus menghitungnya di negeri tersebut. Teman-teman di negara-negara tertentu khususnya Belanda, Mesir, Thailand, Taipei ya, terus Inggris, kalau tidak salah ada 9 PCIM yang biasa mereka minta kepada saya untuk dihitungkan tanggalannya di tempat mereka dengan menggunakan wujudul hilal. Nggak bisa wujudul hilal yang di Indonesia dikirim ke sana, nggak bisa. Karena nanti kalau dihitung di sini di Jogja misalnya dihitungnya itu misalnya tanggal 1 Syawalnya jatuh hari Rabu. Nah dihitung di Belanda, untuk Belanda bukan hari Rabu, jatuhnya hari Selasa. Beda. Nah jadi lokal. Nah kalau yang yang beberapa negara atau yang katakanlah regional itu seperti kalender yang digunakan oleh Kementerian Agama sekarang, yang didasarkan pada putusan atau pada hasil Mabim. Negaranya antara lain Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, ya, Mabim itu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura. Katanya tambah lagi, tapi yang setahu saya itu yang dari istilah Mabim. BIM-nya itu BI, B-nya Brunei Darussalam, I-nya Indonesia, M-nya Malaysia, S-nya di belakang itu Singapura, MA-nya di depan itu Majelis Agama atau Kementerian Agama kalau di tempat kita. Nah kalau itu berlaku untuk 4 negara itu, 4 negara. Nah jadi kalau di salah satu negara itu sudah memenuhi kriteria maka berlaku untuk 4 negara. Tetapi ini juga tidak konsisten. Buktinya apa? Tanggal 1 Ramadan yang lalu Indonesia mulai bertepatan dengan tanggal 1 Maret, hari Sabtu ya, hari Sabtu.
Malaysia tanggal 2 Maret hari Senin. Harusnya sama. Brunei Darussalam lain lagi. Nah, itu tidak konsisten. Kenapa? Karena kriteria yang mencapai kriteria di antara keseluruhan 4 negara itu hanya di Aceh saja. Hanya di Aceh saja. Kriteria yang tinggi bulan minimal 3 derajat, elongasi minimal 6,4 derajat hanya terjadi di Aceh saja. Tempat lainnya di 4 negara itu tidak ada. Atau setidak-tidaknya di Indonesia tidak ada. Nah, kemudian kalau Kementerian Agama kan tidak, kalau mau menentukan 1 Ramadan atau Syawal 1 Zulhijjah tidak semata-mata pakai hisab, tapi juga pakai ru'yat ya, dengan sidang nisbatnya. Nah, kemudian terjadi ada keraguan-raguan terhadap laporan terlihatnya hilal di Aceh, ya kan? Dalam banyak di medsos itu ditanya. Tetapi memang jadi problem, ibu bapak jadi problem memang. Ketika di Aceh misalnya tadi sudah memenuhi kriteria menurut hisab, ternyata di Aceh pun tidak terlihat hilal, atau di seluruh Indonesia tidak terlihat hilal, kira-kira mau ditetapkan seperti apa? Kalau ditetapkan berdasarkan ukuran hisab tadi, maka para pengguna ru'yah pasti marah. Kalau menggunakan ru'yah, ditinggalkan itu hisabnya karena tidak ada ru'yah, berarti tidak jadi, ini diundur 1 hari. Kalau berdasarkan hisab memang besok, tapi menurut ru'yah karena tidak ada ru'yah berarti harus lusa, gitu kan? Maka nanti para pengguna hisab